Well, that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sapir dari Institut Parahikmah Indonesia. Siang ini saya akan memberikan pembahasan yang menarik mengenai sosiologi ekonomi, yaitu ekonomi moral dan ekonomi rasional. Namun kali ini saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Andi Aswar Al-Hadi. Baik, langsung saja. Ekonomi moral. Jika dilihat dari kajian sosiologi, ekonomi moral adalah suatu analisa tentang bagaimana atau apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak, atau beraktivitas secara tertentu di dalam kegiatan perekonomian. Misalkan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah di bidang perekonomian, misalnya distribusi, konsumsi, atau produksi, kita tentunya akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap itu baik dan benar. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk meletakkan nilai-nilai moral yang baik di atas pertimbangan pengambilan keputusan kegiatan ekonomi. Dan tentunya akan berdampak pada lingkungan sosial. Yang tentunya juga akan mempererat hubungan sosial kita dengan pihak yang lain. Misalnya kita punya karyawan kita ini rajin, disiplin, dan hasil kerjanya bagus. Kita beri dia bonus sebagai penghargaan atas jasa yang mereka berikan kepada kita. Nah, itu adalah bentuk dari penghargaan kita atas jasa-jasa mereka. Selanjutnya, tindakan ekonomi moral. Yang pertama, moral ekonomi petani. Skut menyatakan bahwa moral ekonomi petani didasarkan atas norma subsistensi dan resiprositas, di mana nilai subsistensi itu atau mendahulukan keselamatan dapat kita lihat dalam keadaan apabila seseorang mengalami hal yang dapat merugikan kelangsungan hidup mereka akan menjual atau menggadaikan sebagian harta mereka untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Dan kemudian dalam hal ini moral ekonomi petani cenderung lebih berusaha untuk menghindari namanya kerugian tanpa lebih memaksimalkan yang namanya keuntungan. Selanjutnya, resiprositas atau hubungan timbal balik. Hal ini dapat kita lihat dalam keadaan apabila ada sebagian masyarakat yang ingin bantuan dari masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu etika dan perilaku dari para petani, yaitu tolong menolong. Dan itu merupakan tindakan yang menurut saya itu baik. Selanjutnya, moral ekonomi pedagang. Evers menyatakan bahwa moral ekonomi pedagang ini timbul akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam aktivitas jual beli. Misalkan, ketika kita membuka warung di pedesaan. Nah, kita menjual berbagai macam barang yang berbeda. Nah, kita pasang harga yang tinggi. Dalam hal ini warung kita akan
mungkin akan merasa sepi, mungkin akan sepi pelanggan karena harga yang kita berikan, meskipun harga itu kita anggap dapat terjangkau oleh masyarakat. Tapi apabila kita menjual dengan rendah hati atau murah hati maksud saya, kita akan murah hati tentunya dapat merugikan kita. Nah, itu adalah merupakan suatu analisa kita tentang pada moral ekonomi pedagang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sapir yang pemateri pertama tadi membahas mengenai ekonomi moral, dan saya akan melanjutkan dengan ekonomi rasional. Nah, ekonomi rasional di sini menurut James Scott merupakan idealisasi masyarakat desa yang tertutup, desa yang belum memiliki kontak dan terbuka terhadap masyarakat lain. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembayaran pajak secara kolektif sebagai tanggung jawab desa. Yang kedua, adanya batas tegas antara desa dengan dunia luar. Yang ketiga, terdapatnya larangan penguasaan tanah sebagai hak milik pribadi. Yang keempat, konsep kewargaan desa yang jelas. 5. Tanah adalah hak kuliah desa. Sementara desa penani tertutup atau closed village tersebut lanjut Popkin tahun 1986. Sebagian besar telah mengalami transformasi menjadi desa terbuka atau open village. Sehingga ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak merupakan tanggung jawab individu. Yang kedua, batas desa dengan dunia luar kabur. Yang ketiga, tidak ada atau sedikit larangan pemilikan tanah sebagai orang luar desa. Yang keempat, konsep kewargaan desa kabur. Yang kelima itu terjadinya privatisasi kepemilikan tanah. Terus ada namanya ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional, yaitu yang pertama, tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan minimal. Hal ini dalam ilmu ekonomi dinamakan prinsip ekonomi. Terus yang kedua itu, tindakan ekonomi itu didorong oleh suatu kepentingan dorongan semacam itu. Dalam ilmu ekonomi dinamakan motif ekonomi. Pertimbangan rasional juga sangat penting dalam dunia usaha. Misalnya, dalam menentukan bahan baku yang termurah namun tetap sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Solusinya, perusahaan dapat saja mencari supplier atau perusahaan yang menyediakan bahan baku yang memberikan harga paling rendah. Terus selanjutnya ekonomi moral melihat bahwa pasar merupakan ancaman terbesar tatanan desa. Jadi pasar ini merupakan ancaman besar dari tatanan desa yang harmonis dan komunal serta yang memberikan jaminan substansi. Oleh sebab itu, menurut ekonomi moral, jika petani masuk ke dalam pasar dengan jumlah produk pertanian mereka atau tenaga kerja mereka karena ada satuan yang memaksa dari satu kekuatan yang berada di luar mereka. Selanjutnya itu masyarakat Indonesia atau ekonomi moral atau ekonomi rasional. Pendekatan antara ekonomi moral dan ekonomi rasional merupakan pendekatan yang susah untuk didamaikan pada komunitas antropologi. Sementara dalam sosiologi, pendekatan tersebut telah diakhiri dengan penjelasan Max Weber tentang tindakan sosial dalam aktivitas ekonomi, di mana tindakan tersebut tidak hanya bersifat tindakan rasional, tetapi juga bisa tindakan tradisional dan tindakan spekulatif irasional.
Adapun strategi rasional yang dilakukan oleh para pengusaha adalah berupa tindakan ekonomi yang dilatar belakangi untuk mendapatkan keuntungan, meliputi menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain, mengerjakan produk yang sedang laku, dan mempermainkan harga. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai ekonomi rasional dan penjelasan teman saya saudara Sapir mengenai ekonomi moral. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.